Jadi ini cerita Aing pernah kemalingan bang rumah. Oh serius? Dan nih Bang Upi sama Bang Dera percaya sama Guardian Angel nggak? Guardian Angel? Guardian Angel, malaikat penjaga. Karena Aing ngerasain. Belum pernah ngerasain sih. Belum pernah sih Guardian Angel. Terserah mau percaya apa enggak ya. Cuma Aing bener-bener ngerasain sendiri. Jadi dulu tuh sekitar 3 tahun atau 4 tahun lalu rumah Aing tuh pernah kemalingan. Ya. Kemalingannya sama ART. Oke. Ya, jadi posisinya waktu itu tuh hari Sabtu. Hari Sabtu kan kayak lagi libur ya. Jadi dari Jumat malam tuh begadang. Gue begadang segala macem. Terus tidur. Nah, bangun tuh sekitar jam setengah 11 setengah 12 siang lah. Pagi-pagi itu tuh sempat kebangun jam 9 tuh nyokap ngechat kayak, "Chan, nanti ada ART baru di rumah. Nanti tolong diliatin ya." "Oke, Bun, udah aman nih." Terus tidur lagi kan, bangun. Nah, waktu pas sekitar jam sebelum itulah, sebelum jam setengah 11 itu segala macam, yang rep-repan siang-siang. Rep-repannya gimana? Jadi kalau misalkan ini pintu nih, Bang, ini kasur gua tuh tiduran terus lagi meluk guling, terus ngeliat ke pintu, tiba-tiba kebangun, tek, abisnya ada yang ngetok. Jadi ada yang ngetok. Nah, Bang Upi kalau misalkan dibangunin pernah diketok juga kan? Maksudnya dan hafal enggak sih kalau misalkan ketokan orang yang udah sering ngetok Iya. Paham enggak? Paham. Kayak misalkan oh ini ketukannya Kapiol, oh ini ketukannya siapa segala macam, hafal gitu loh. Nah, ini tuh selalu hafal kalau yang ngetoknya kenceng itu pasti bokap. Kayak mau ngebangunin. Paham enggak? Ya kan? Kayak dia ngetoknya udah pakai power gitu lah. Iya. Ini ngetoknya enggak kenceng, enggak pelan. Pas Aing kebangun, tek. Terus kayak ini orang ngetok nggak ada ngomong apa-apa bang. Asing. Kayak tek. Terus Aing diem kan. Ini siapa anjir? Nah terus tiba-tiba badan Aing bener-bener nggak bisa gerak. Di kuping sebelah kanan Aing itu ada yang ngomong. Suaranya tuh kayak bener-bener kayak suara gue bang. Kayak ngomong jangan dibuka. Masa sih Sen anjing? Demi Allah bang, sumpah. Ini gue inget itu. Seinget itu gue bener-bener, makanya gue bilang tadi kan percaya nggak percaya, gue diem jangan dibuka. Gue sambil megang kasur, buka mata, itu bener-bener cuma ngeliatin pintu doang. Itu dikunci tapi San? Dikunci bang, makanya dia ngetok karena pintu gue tuh selalu dikunci. Gue diem kan, terus gue kayak ngebuka mata tuh bener-bener ngeliat pintu ini, terus ada suara di kanan tuh kayak suara gue ngomong bang, kayak suara Sukmo gimana sih, Sukma jangan dibuka, dibuka. Terus tidur lagi. Nah, udah dong, normal. Bangun siang. Keluar kamar, normal aja, enggak ada apa-apa. Enggak ada orang, enggak ada apa segala macam. Masih belum ngeh kalau misalkan enggak ada orang di rumah. Enggak ada orang di rumah, tiba-tiba oh iya, ART-nya kemana ya? Ngechat nyokap. "Bun, ART-nya udah pulang." Ya kan? Bantunya udah pulang. "Oh ya udah, enggak apa-apa." Aing duduk di bawah kayak ruang TV gitu lah, lagi duduk. Kamar nyokap tuh di atas. Nyokap balik dong jam setengah satuan segala macem. Yang lagi nonton TV tiba-tiba nyokap teriak manggil Vincent, manggil kan. Aing panik, dikirain mau marahin apaan, nggak lupa ngangkat jemuran apa gimana kan. Larilah ke atas pintu tuh bang. Itu kalau bisa ngebayangin pintu rumah, jadi ini ada pintu, di atasnya tuh ada jendela, tau gak sih? Yang ada talisnya, talis kecil. Pintu Aing tuh dulu kayak gitu. Cuma di atasnya itu belum ada besi-besinya. Jadi cuma jendela doang. Itu depan pintu kamar nyokap, sampingnya kan kamar nenek. Itu di bawahnya bang, di lantainya. Itu jejak kaki tanah semua. Anjir serem banget bangsat. Dan kamar nenek gue dibobol bang. Kamar si mama? Kamar nyokap enggak, untungnya. Dikunci? Jadi dua-duanya kan dikunci. Karena nenek sama nyokap tuh pada pergi semua. Jadi benar-benar waktu pas saat itu cuma gue sama RT doang dibobol. Terus kayak bener-bener itu cuma tinggal bekasnya doang, jejak kaki kayak orang habis ngubur orang bang. Maksudnya kayak lagi. Kok bisa ada tanah di dalam sih Sen? Nah itu bang, makanya waktu pas gue ngeliat ke dalam, pas gue ngeliat ke atas bener-bener ada bercak-bercak di pintu gue kan putih bang. Itu tuh ada bekas-bekas orang mencoba untuk manjat ke atas. Anjing serem banget bangsat. Bener-bener coba untuk manjat ke atas, dan itu yang jendela di atas itu dijebol bang. Gua nggak tahu dijebol pakai parang atau apa, yang pasti rusak. Tapi ART-nya gimana? Nah itu dijebol udah masuk. Pokoknya di dalam situ kamarnya nenek gua tuh udah aur-auran. Untungnya pas dicek
inilah kekuatan orang-orang tua zaman dulu ya. Mm-mm. Barang-barang yang berharga itu nggak pernah tahu disimpannya di mana. Oh, Paham nggak? tapi Kayak dimasukin di mana lah segala macam lah, makanya nggak ada yang hilang. Tapi bang, kamarnya nyokap untungnya tuh nggak kebuka. Ibu-ibu gimana sih, ibu-ibu umur parubaya lah, ibu-ibu yang udah lumayan tua gitu lah, yang bantu-bantu buat ya kayak bibi gitu bang, ya kan. Tapi ngelihat jejak kakinya udah pasti bawa orang. oh anjing serem banget. Hampir Oh dia kayak rampok dong. nginfo gitu. Kenapa? Iya kayak udah ngasih info, oh ini lagi pada pergi segala macam, mungkin datang. Bisa bayangin nggak bang kalau gue buka pintunya? Ya lu pasti ternyata Mati gue bang, ditodong. yakin gue. Itu bener-bener, makanya waktu pas saat itu bener-bener gue nggak inget. Awal gue nggak inget mimpinya bang. Tahun berapa itu San? Gue lupa 3 tahun atau 5 tahun lalu, lupa deh. Masih itu baru itu ya, masih jelas, keinget banget sampai sekarang, masih bener jelas. Makanya itu rep-repan. Makanya kalau misalkan ditanya buktinya mana, kan kamar Aing kan akhirnya tukeran sama nenek. Karena kan nenek kan udah nggak bisa naik turun lagi kan, naik turun tangga. Itu yang di kamar Aing, itu kamar yang dijebol sekarang. Dan itu jendelanya itu masih dilakban-lakbanin. Masih dilakban-lakbanin bekas-bekas yang itu, dan udah dipasangin besi sekarang. Anjir. Itu gila. Serem banget anjir. Makanya Aing kayak anjir ini kemarin lupa dibawain di shift malam. Itu ceritanya itu gila banget. Makanya itu salah satu rep-repan yang paling chaos dah, bener-bener chaos banget anjing. Kok bisa ya, tapi ya kayak jangan dibuka. Ini beneran kayak lanjut tidur aja gitu loh. Itu yang masih. Logikanya Aing sih kalau dikasih tanggung jawab sama orang tua pasti Aing buka gitu loh. Oh Iya, ya, benar. Iya gak sih? Iya. Aneh anjir. Kalau gue sumpah. tuh udah pasti kalau misalkan kayak apa, kalau lagi tiduran terus ada yang ngetoknya pelan, nyokap tuh pasti manggil tek tok tek tok, Cen, bangun Cen, makan atau gimana. Kalau bokap tuh pasti kayak duk 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 duk. Kalau misalkan udah berapa kali ngetok nggak bangun baru manggil. Gue udah hafal gitu bang. Iya ada iya benar iya sih. kan? Iya Tapi orang kayak kalau udah- ngetok ini ada patternnya. Ini udah out of pattern anjing bahasa ini. Kayak nadanya nggak masuk, jadi nggak gue buka anjing pintunya. Wah anjing itu serem banget sih. Itu serem banget. Kalau lu enak sih dibobolnya sama, ya maksudnya dibobolnya sama penjahat lah ya. Gue dibobol sama bapak sendiri anjing. Jadi gak pernah diketok anjing nih. Gue susah bangun ditendang gitu, langsung dijenggut gitu. Bangun dijambak. Untungnya nggak pernah kayak gitu sih. Paling parah cuma disiram doang pakai air. Enggak bapak. Belalang sembah ada konspirasinya, nyembah siapa dia? Coba. Dia kan belalang sembah. Coba nih Pak Vincent nih coba. Bapak-bapaknya mulai keluar nih anjing nih. Coba berpikir secara logika. Namanya belalang sembah, dia nyembah siapa? Kenapa dibilang belalang sembah? Dia yang disembah bukan sih, bukan? Apa? Belalang sembah tuh dia menyembah apa dia yang disembah sih? Dia yang menyembah. Oh dia menyembah ya? Ya apa tau gak sih yang video kesurupan? Yang kesurupan tau gak? Kesurupan Kesurupan belalang anjing. Ada satu yang video. Diem. Kesurupan gini. Kesurupan apa? Oh kesurupan pintu anjing. Cuma gini dong. Buka tutup anjing. Terus tiba-tiba dia diem deh. Aduh astagfirullahaladzim. Dia begini. Masalahnya kan laki-laki anjing pakai hijab anjing di tempat horor anjing. Emang iya? Oh Iya. Siagan. Oh itu mah orang stres anjing si bangsa tuh. Orang gila. Gua tahu itu Siagan anjing Gue tolol. selalu Anak-anak inget gua anjing. juga anjing itu. Gue ngebayangin itu setan yang ngeliatin kayak jing apa sih goblok. Ada setan datang. Nah, harus caper anjing ribul, gerak balik lah anjing. Kesurupan belalang anjing itu paling pecah banget anjing. Serupan belalang Kesurupan pintu anjing. Masalahnya bisa banget pak dia kayak gitu pak. Bener-bener bisa banget dia kayak gitu anjing. Tolol anjir. Kesurupan Mau pintu keluar. tuh udah gak masuk akal anjing. Karena pintu tuh tidak bernyawa. Enggak. Orang mana yang mikirin kesurupan pintu itu real anjing? Iya sih. Dan Terimplementasi, satu lagi, ya. jin itu kan bisa menyerupai apapun. Pintu juga. Gak ada bang. Masalahnya kalau misalkan ada salah satu jin yang menyerupai pintu sama jin yang lain dibully anjing. Tolol kamu ya. Tolol ya. Ini juga waktu subuh-subuh jam 3 pagi, Aing kebangun. Waktu itu lagi sakit kan. Terus mau minum, terus mau main piano Aing tuh. Jam 3 pagi Aing main piano. Ya soalnya Ide, anjing. terus pusing kan Aing kan. Pusing kayak anjing masih bisa gak main piano gitu. Terus main piano. Pas baru bangun, nah kayaknya kayak mirip deh vertigo gitu. Bangun, set tadi kursi piano, brak jatuh anjing. Aduh. Bangun-bangun tuh kayak 5 menit kemudian anjing. Ibu Aing yang bangunin. Panik anjir ibu Aing. Anjir. Soalnya ada suara dreng.
Kayak di kartun-kartun anjing. Ke depan ya. Iya, Kayak di kartun-kartun itu anjing. kan ku tahu kan kursi piano kan mundur dulu tuh. Mundur, ngangkat, sreng. Langsung tewas anjing. Aduh, anjing, ayo bilang. Anjing. Itu udah parah nih sakitnya anjir. Yang bilang, baru itu pertama kali yang pingsan. Itu dari situ gak pernah pingsan lagi. Belum pernah ada lagi, jangan lah anjing. Aneh banget anjir, sumpah. Gak enak pak, bener-bener pingsan gitu. Kayak time skip anjing rasanya. Iya. Bener kayak time skip kayak anjing di mana nih? Gitu-gitu anjir parah banget. Suatu hari, aing tidur mimpi. Aing jadi CCTV anjing mimpinya. Apa? Jadi zaman dulu tuh CCTV masih mewah lah. Iya, oke. Dan orang waktu SD kelas 5. Jadi orang tidur, aing tuh bisa ngeliat aing dari situ tuh kayak di situ tuh. Jadi POV-nya tuh berubah ngeliat aing lagi tidur. Oh iya oke. Di situ aing ngeliatin om aing jalan. Jalan. Iya. Dia jalan. Jalan di rumah gitu. Jadi lagi kebangun gitu kayak deh. Oh kayak dia sholat subuh gitu ya jam 4 itu. Tapi aing ngeliatnya tuh POV tuh bukan dari sini, bukan kayak dari sini. Iya. Mimpinya tuh di situ tuh. Iya, dari kayak CCTV gitu dia liatnya. Aing ngeliatnya dari situ, aing ngeliatnya dari atas. Nah ngeliat om aing jalan, ambil wudhu sholat subuh kan. Terus anjir kenapa ngeliatnya dari sini ya, aing bilang kan. Terus aing mencoba bangun, pas bangun bener lagi sholat subuh anjir. Anjing. Wah anjing. Sumpah itu aneh Anjing. banget. Itu apa sih namanya? Itu ada istilahnya loh. Astral projection. Astral projection. Itu aneh banget, itu sekali doang yang pernah mimpi kayak gitu. Wah anjing. Itu aneh banget pas aing bangun, Bang Awan, apa namanya baru sholat? Iya baru ambil wudhu cenah jam 5 itu tuh. Gue ngeliatnya tapi dari situ tuh anjing. Aneh banget cok, coba. Aneh sih itu. Kesurupan CCTV anjing. Iya anjir jadi mimpi jadi CCTV anjir itu. Kamu pernah tidur dalam mimpi gak? Apa? Tidur dalam mimpi. Tidur dalam mimpi padahal kita Lagi tidur. Mimpi lagi tidur. Terus tidur lagi. ya itu pernah. Itu lucu anjing. itu lucu banget sih, itu lucu Aing banget pernah, sih. baru kemarin tuh yang kayak gitu. Itu lucu banget, tapi itu dulu waktu demam. Oh. Itu waktu demam. Aing kemarin mimpi tuh tidur dalam mimpi tidur ke situ. Terus Aing tuh nyadar kok bisa ya tidur dalam tidur. Tapi terus yang paling kesal tuh gini loh, mimpi pegang uang. Dulu waktu kecil gue sering mimpi pegang uang kayak gue tuh 1, 2, 3 pas dibuka nggak ada uang. Malah Tapi Aing pernah mimpi jadi miliaran gitu. Aing juga pernah anjing. iya kayak banyak uang, tiba-tiba banyak uang. Gue tuh kepingin banget beli PS2 waktu itu tuh kan. Terus kayak tiba-tiba ya gue tuh dapat uang dari kali. Dapat uang dari kali. Jadi kayak ada orang buang plastiknya dibuka sama gue. Duit, isinya anjing gue peluk. 1, 2, 3 buka. Duitnya nggak ada, gue nggak bisa tidur lagi ya. Bangsat. Pas sekolah anjing jadi ketiduran di sekolah anjing. Tapi Aing juga pernah sih mimpi kayak gitu. Mimpi Aing waktu itu mimpi beli LM waktu itu. Tapi kan sekarang kenyataan anjing. Serius. Sekarang kan kenyataan. Terus waktu itu Aing mimpi beli Lexus anjing kan. Kayak anjing apa namanya tiba-tiba dapet duit nih hujan uang anjing. Hujan uang. Terus akhirnya nampung Kayak pakai Squid Game. Iya kayak Squid Game nampung kan. Anjing beli LM terus kemana lagi ya? Beli LM terus kemana lagi? Jalan-jalan keliling-keliling ke showroom mobil itu. Bangun-bangun tuh kayak belum bangun itu tuh kayak lagi anjing enak juga ya ternyata di mobil gini ya. Dan terus bangun-bangun tuh kayak LM Aing ada gak ya di garasi? Gitu anjing. Ternyata mimpi anjing gitu. Tapi coba ceritain yang Bang Upi di Bangker Tai coba. Itu udah kemarin anjing udah ceritain. Bang Kertai. Iya kemarin anjir itu mimpi random banget sih. Aing kalau mimpi tuh suka random gitu anjir. Suka yang aneh-aneh gitu. Tapi ada satu mimpi Aing yang paling ganggu San. Ini Apa? tapi alhamdulillah setahun lalu, 2 tahun lalu udah enggak. Aing tuh punya trauma sama mantan Aing. Satu mantan Aing emang Aing trauma pisan. Itu mimpi masih menghantui San. Bahkan setelah Aing nikah anjing. Aing sampai bilang ke istri Aing kayak The heck anjing. demi Allah itu ganggu banget San. Psikopat kayak Mona Fandey gitu. Bukan, enggak psikopat juga anjing. Tapi ya ada lah Aing gak bisa ceritain lah traumanya dan lain-lain. Tapi lumayan ngebekas lah di masa lalu Aing mungkin ya. Trauma negatif lah bahasanya bang. Iya lumayan ngebekas di masa lalu Aing lah bisa dibilang itu. Aing tuh sampai bilang ke istri Aing, Beb ini ganggu banget sumpah gimana ya cara ngilanginnya. Selalu ada. Ini mimpi yang paling sering nih San. Jadi gua tuh jalan lagi sama dia. Terus kehidupan rumah tangga sama hubungan gue tuh toksik gitu loh. Kayak dulu terus gue berpikir kayak kok hubungan gue begini ya. Perasaan pasangan gue harusnya tuh gak seperti ini. Tapi gue tuh gak ada ingatan sama dia sama sekali. No, itu. Dan itu selalu ada sebulan sekali San. Itu Sampai mimpi sekarang. gue. Sekarang untungnya udah enggak. Tahun lalu terakhir tuh. Fix itu diguna-guna sih.
Itu Bisa jadi diguna-guna fiksi. jadi kan aing sama dia tuh kan Tapi bisa juga. aing sama dia tuh kan kalau keluar tuh nggak pernah berantem. Terus kalau misalnya keluar tuh kayak ya udah gitu, kita tuh happy gitu kan, Iya. have fun dan lain-lain. Nah, dulu tuh aing tuh kalau sama mantan aing yang ini tuh pasti ada aja problemnya gitu loh. Kalau di jalan entah aing yang emosian, entah dia yang terlalu penyabar apa gimana gitu kan. Pokoknya toxic lah relationshipnya. Sampai akhirnya orang tuh mimpi nikah kan di situ tuh. Terus pas menjalani menjalani rumah tangga tuh kok rumah tangganya gini ya. Kayak anjing? aneh gitu ya rasanya. Iya kayak aneh gitu loh. Bukannya pasangan aing gak gini, tapi aing gak bisa inget pasangan aing siapa anjing. Anjing, itu fucked up sih. Itu ganggu banget anjir mimpi itu sumpah. Berarti iya, tapi itu bisa ada faktornya. Makanya mimpi tuh kalau nggak salah ada 3, satunya tuh berarti udah masuk ke alam bawah sadar banget bang. Trauma yang mendalam, sangat-sangat mendalam itu. Ngomongin ini, gua kan emang punya pistol bang. Gue punya pistol. Sia ini goblok, siapa namanya? Yang diedit sama mukanya Alfi tuh anjing gini nih. Tapi emang Bukan, emang ngomongin punya. artis Indo ya namanya. Siapa? Parto anjing. Tapi emang punya, karena gue latihan nembak gue punya. Nah itu pernah gue kayak mimpi, gue bawa barang gue ke mimpi Random gue. banget der anjing. Gue bawa pistol gue ke bawah, dan gue tuh keadaan lagi di apa tuh namanya diadili gitu, entah kenapa gue nggak ngerti. Gue diadili di satu tempat, terus kayak bukannya gue tuh keinget, bukannya gue punya pistol ya. Terus punya John Wick, itu ada. John Wick. Iya ada, gue todongin terus tiba-tiba kayak mereka semua pada teriak. Teriaknya tuh ciak 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 ciak. Gitu teriaknya Gue bingung ya. anjing. Iya, gue bingung ciak ciak ciak. Kenapa anjing kata gue tuh? Ternyata itu tiba-tiba emak gue bangunin gue. Nggak, tapi benar. Bunyinya gitu ciak. Iya, dari telinga gue ciak ciak ciak. Suara anak ayam gini ya, Dera. Ciak 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 ciak. Waktunya kerja. Emang karena pintu Minumannya lumayan anomali juga. pintu kamar gua tuh jebol karena ditendang bapak gua dulu. Sebelum cerai itu udah nggak dibener-benerin. Jadi kalau emak gua mau bangunin gua tuh udah langsung masuk ke kamar. Lumayan anomali juga itu. Anomali anjing. Minuman aneh juga. Dia memang lucu emang kayak gitu. Jadi emang anggap gua karena gua anak kedua masih dianggapnya kayak anak kecil gitu. Tapi itu intinya poinnya yang tadi lu bilang bisa bawa barang itu emang beneran. Bisa ya. Mimpi juga ada salah satu faktornya kan kayak ada kebawahnya tuh bukan gara-gara ya bisa dari vibe-nya bang sama jump scare-nya langsung kayak muncul gitu. Makanya kan orang banyak yang kemarin pada komplain pada ngecat marah-marah ke gue, bang gue mimpin Mona Fandey mimpin Mona Fandey gimana, gue cuma mampus gue gitu kan. Oh makanya ada orang yang gak kuat film horor ya. Iya karena itu masuk ke Anjing, masuk bayangin kalau consciousness misalkan orang kayak lu stream tapi gaya streamnya kayak Reza Auditor. Anjing tiap hari didatengin Amba anjing. Anjing malas. Tiap hari lu lihat 3 orang karakter bergoyang-goyang. Dia bergoyang lu gitu. Kayak gitu loh. Apa sih bangsat aneh banget tai anjing der. Untung gaya live stream lu gak kayak Reza Auditor masalahnya. Kalau menikmati hidup tapi tidak bergerak, itu matinya cepat biasanya. oh iya Gitu. Iya. Jadi nggak produktif. Orang-orangnya kalau kalian punya nenek-nenek nih, punya nenek di rumah gitu yang umurnya panjang, itu pasti nenek yang tipenya produktif. Entah itu masih masak, entah itu masih nyuci, entah itu masih jemur, turun naik tangga gitu. Makanya gue kalau iya lagi nenek Aing apa lahirnya 45 sampai sekarang masih ini break dance. Serius goblok. serius goblok. Masa break dance Karena anjing? paling apa masih cuci piring. Umur berapa? Nggak tahu deh kalau dari 45 sampai sekarang pokoknya setara sama Indonesia Merdeka udah Tapi 80. misal nih ya aing udah nggak bisa produktif lagi. Tapi misal orang punya tabungan. Orang kalau misalnya harus kerja kayak apa namanya buka warung atau apa, aing masih mau aja sumpah. Ya, Kayak kayak kemarin lu bilang mendingan kerja di Jepang. iya, Ya gue kan? mending kalau misalnya bisa kerja di Jepang nih, gue belajar bahasa lagi nih, gue belajar bahasa lagi umur 50, misalkan gue udah nggak, otak gue udah nggak sencer sekarang, gerakan gue udah nggak bisa kemana-mana, otomatis sedikit-sedikit menurun kan produktivitas gue. Ya gue kalau misalnya harus nyupir taksi gitu, tapi mata gue masih bagus, masih bisa nyetir ya gue mending nyetir taksi atau enggak gue jaga apa kombini kayak di Alfamart gitu, gue jagain malam-malam. Tapi kayak ada sih bang yang bisa bikin umur panjang karena memori apa masalnya gerak terus. Kakek-kakek mochi. Oh, ya. Iya tuh. Gue masih Oh, kayak itu- gitu, kayak pagi gue bangun Kayak kakek. terus jalan gitu kan. Itu gue masih oke gitu. Makanya gue pengen banget kalau ada rumah di sana. Gue pengen kalau bisa suatu hari nanti kalau misalnya emang harus nge-streaming di sana, nge-YouTube di sana ya gue nge-YouTube bisa. Anjing lu bayangin aja gue misal ambil shift siang sampai sore gitu misalnya.
Udah gue ambil shift siang sampai sore, malamnya gue jam 8 streaming gitu. Anjing yang nonton udah sisa dikit gitu. Iya. Nonton paling berapa anjing 5 orang gitu kan, 4 orang. Umur 50 kayak payap gitu kan. Tapi kayak ya udah bener tinggal menikmati hidup dengan beraktivitas seperti biasa aja. Iya. Cuma Maksudnya beda itu tidak mengerjakan hal-hal yang berat di kepala dan di Iya. fisik, tapi tetap bergerak. gitu. Bergerak. Tetap bergerak. Nah kalau gua tipe orang yang dulu alpha bang, Nah, tapi sekarang udah bukan alpha sih, lebih ke kayak sokwe gitu. Kayak dulu ke bapak sama ayah gitu ya, sama kayak misalkan dipukul atau apa tuh mendem kayak awas liatin aja, awas liatin. Tapi udah seiring berjalannya waktu kayak Legowo gitu. bukan legowo sih, kayak ya udah aja, kayak misalkan bapak gue lagi marah dulu nih waktu sebelum cabut jadi dukun. Bapak gue marah-marah nih ya, dia ngamuk-ngamuk sampai nendang pintu, tapi nggak berani mukul fisik gue karena mungkin fisik gue juga udah gede. Kayak ya crash out lah gitu. Terus gue kayak joget-joget aja. Kayak iya kayak apa gitu, jaipongan anjing. Pas Di lagi kamar. dimarahin? Iya, nyetel musik gue jaipongan gitu kayak dasar anak setan gitu. Di apa namanya dikasih tahu tuh malah ngeyel gitu, ngenye gitu kan kayak alah aku tidak mendengar. Wah, Iya, gue kayak gitu. Jadi kayak maksudnya tuh kayak ya udah di umur yang segini, makanya gue kalau misalnya kayak ketemu Tensi tipe yang alpha, tensi alfa kelihatan. Tensi alpha. Tapi gue kayak ya udah, Tensi mau ngomong A B C D E F G H I J, gue nggak pernah, kalau misalkan memang gue nggak mau melakukan itu gak akan gue lakukan. Tapi gue juga tidak melawan, maksudnya tidak membantah. iya. Gue tidak membantah, tapi gue juga tidak melakukan. Kayak misalkan kata si Tensi, Der, mana gini gitu kayak, oh iya siap apa Jawa gitu. Kayak ya udah gitu. Tapi kalau memang terkadang kan orang itu apa menasihati atau apa tuh kan nggak semuanya buruk kan. Jadi kayak gue juga tipe orang yang oh iya juga bener ya. Ya nggak selamanya gue tepis mentah-mentah gitu, maksudnya oh iya juga sih benar sih kayak gitu. Jadi sekarang tuh lebih ke gitu. Kalau misalkan gue dikasih nasihat sama mau itu lebih muda dari gue, kalau nasihatnya benar, oh iya juga ya, kayak gitu. Gue tipe orang yang bisa menerima sekarang. Kalau dulu tuh nggak bisa, gue tuh batu banget. Anjing. Kayak- Dikasih tahuin apa-apa juga Gak dia bisa. Kayak masuk lu kuping ngobrol kiri, sama keluar Candi kuping kanan. Borobudur anjing kalau ngobrol sama gue dulu. Kayak ngobrol sama Candi Borobudur. Tapi sekarang tuh tipe ya gue ya kayak oh iya juga ya. Makanya gue kayak kadang kalau sama viewer gue kayak gue kan tipe orangnya tuh yang kalau nge-live tuh nggak selamanya game ngobrol gitu kan. Terus ada bocil yang ngasih tahu gitu. Padahal masih